Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khatama ramadhana summa ja'abadahu bisyawal wan amma ala sa'imina bidil fitri wa khairi nawal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal akhwal wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yanal qur'an biyabsail wal aqwal fatubali sa'imina aidina faizina bi khairil miwal. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan iman dan takwa agar kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, berkah dunia hatta akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkait dengan komentar saya pada hari ini dalam video ini, tanggal 27 April 2023 ini adalah WhatsApp dari seorang sahabat, dari seorang jamaah bertanya kepada saya, Ustadz, kalau boleh antum bicara soal kandidat presiden yang akan nanti dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam pemilihan presiden 2024 bulan Februari nanti. 3 kandidat ini bagi saya pribadi adalah orang-orang putra-putra terbaik yang nanti akan bertarung dalam kontestasi politik nanti sebagai calon presiden dan wakil presiden. Terkait dengan pribadi ketiga orang ini, tentu sedikit banyaknya saya paham misi dan visi dan misi mereka dalam mengemban tugas negara. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan bahwa dulu kami mendukung Jenderal Prabowo untuk menjadi seorang presiden, calon presiden, kandidat presiden dari 2014 sampai 2019. 2 kali beliau mengikuti kontestasi politik dan beliau kalah. Entah dikalahkan atau kalah, wallahu alam bisawab. Tapi bagi kami ya itulah, dengan pribadi saya menyadari bahwa saya selalu mengutip sebuah kalimat orang sufi, dari sosok sufi yang mengatakan kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ya mungkin itulah jawabannya. Dan di satu sisi banyak kelemahan-kelemahan juga kita, sehingga doa apapun yang kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkabulkan, tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau betul-betul kita lurus dan kita benar di hadapan Allah, segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Prabowo dengan mudah dapat memenangkan pemilihan presiden yang 2014 atau kemarin 2019. Sosok pribadi Pak Prabowo ini adalah, bagi saya pribadi ya, saya tidak pernah mengutip pernyataan para politikus atau pengamat politik. Saya tidak pernah melihat bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang politikus. Beliau ini adalah seorang negarawan. Beliau ini adalah seorang negarawan yang betul-betul bertanggung jawab bagi kemajuan, bagi kesejahteraan, kemakmuran kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Karena apa yang dilakukan beliau itu, setidak-tidaknya kita semua tahu bahwa begitu banyak tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin di daerah, kemudian sampai ke DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota negara Jakarta. Saudara Anies Baswedan pun atas inisiatif, sumbangsi, pemikiran dan sekaligus dorongan daripada Pak Prabowo, sehingga beliau menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Nah, jadi Pak Prabowo ini betul-betul seorang negarawan, bertanggung jawab atas hidup dan kehidupan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Saya pribadi tidak mendukung ketiga kandidat ini, karena sulit bagi saya melihat siapa figur yang paling cocok dan paling tepat untuk didorong menjadi presiden ke depan. Tapi saya hanya berbicara, karena ini permintaan seorang sahabat, seorang jamaah, saya jawab.
Sejujurnya saya menjawabnya, dan itu mengandung fakta. Hewan saja mempunyai insting, apalagi kami sebagai manusia punya feeling untuk melihat realitas kehidupan seseorang yang kita nilai dalam kinerja, etos, dan apa yang dia lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Pak Prabowo ini kan seorang militer, seorang yang sudah ditanamkan kejujuran, kesetiaan, bahkan kesatriaan. Memang betul-betul satria, jujur, dan tidak pernah merasa diri rendah ketika dia melakukan sesuatu terbaik bagi negara. Itu sosok seorang militer, seorang jenderal Prabowo. Sehingga siapapun yang memohon bantuan, termasuk Jokowi pun pernah dibantu oleh Pak Prabowo, Jenderal Prabowo. Anies Baswedan, semua orang-orang sudah merasakan bagaimana bantuan Pak Jenderal Prabowo. Dan beliau bahkan dari tingkat tadinya merupakan rival daripada Jokowi, lawan daripada Jokowi ketika bertarung dengan Wapres yang pertama Yusuf Kala, Wapres yang kedua Maruf Amin, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala, pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin. Beliau itu orang yang dikalahkan 2 kali dan mau rela ikhlas ketika ditawarkan untuk menjadi menteri. Jadi pikiran saya bahwa Pak Prabowo ini adalah sosok yang betul-betul rendah hati, tawadhu. Orang yang tidak pernah menganggap dirinya hebat, seorang jenderal banyak duit. Inilah kelebihan Pak Prabowo. Di satu sisi beliau namanya manusia Indonesia ini kan suka mencari kesempatan di dalam kesempitan, melihat kebaikan beliau dan kemudian semua merapat padahal tujuannya hanya mengais rezeki, memanfaatkan kebaikan beliau. Yang kedua, kita mesti sadar bahwa Pak Prabowo ini, Jenderal Prabowo ini adalah orang yang namanya hidup juga sebagai single fighter, bertarung hidup secara pribadi sendiri dan tidak ada pendamping. Saat ini ibunya, nonyanya tidak ada. Jadi beliau enjoy aja menghadapi hidup ini. Bagi saya pribadi menilainya begitu. Dan Pak Prabowo itu menang atau tidak sebagai seorang presiden, beliau terus saja begitu hidupnya. Tidak gengsi, tidak malu karena untuk kemajuan, kebesaran bagi negara ini, pengabdian bagi negara. Itulah kalimat yang paling tepat. Yang kedua, sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan ini adalah sosok kandidat terbaik, cerdas, mempunyai etos kinerja kerja yang positif, jujur, amanah, hampir mendekati sikap dan akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anies Baswedan ini adalah sosok yang cerdas, seorang akademisi, seorang yang mantan pemimpin akademik, dan beliau ini dikenal oleh dunia Eropa, Amerika, bahkan pergaulan beliau go internasional. Beliau ini orang yang tidak lagi kita ragu. Bahkan saya sering mengatakan, jangankan memimpin Indonesia, memimpin Amerika pun Joe Biden kalah kepada Anies Baswedan. Tapi di satu persoalan, ada orang-orang yang tidak jujur, ada orang yang tidak sakit hati. Nah, beginilah watak orang Indonesia. Kalau kalah bersaing dengan intelektual, kalah bersaing dengan kecerdasan, kalah bersaing dengan kepintaran, yang diperalat itu adalah aparat hukum. Nah, ini yang susah. Ini negara kita ini negara kita. Negara kita ini memang setengah koboi, negara kita ini. Tapi ketika orang berlaku tegas, mereka bilang kelakuannya tidak beradab. Mereka bilang kelakuannya, mereka tuduh kelakuannya tidak beretika. Padahal mereka sendiri tidak lebih daripada tidak beretika, lebih daripada binatang. Sikap mereka itu lebih daripada kucing. Kucing itu binatang. Binatang yang paling munafik, ya. Karakternya begitu. Dilihat ikan goreng, dia pura-pura diam-diam di bawah meja. Kegiliran tidak ada tuan rumah, ikan goreng itu ditabrak oleh kucing. Nah, ini. Maka pemimpin yang terbaik itu dalam persyaratan, dalam prosedural Islam, bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang bastotan, pemimpin yang kuat, pemimpin yang gagah. Nah, ini pemimpin yang bercakrawala luas, cerdas. Nah, ini hampir dimiliki oleh Anies Baswedan dalam kandidat kepresidenan ini. Maka Anies Baswedan ini adalah figur yang mudah, gagah, cerdas, jago bicara. Nah, ini seorang pemimpin itu harus pintar bicara dan kemudian menguasai bahasa-bahasa asing. Beliau dengan tidak ada bantuan seorang translator, beliau mampu menerjemahkan bahasa-bahasa asing. Beliau berbicara bahasa asing dengan orang-orang luar. Jadi ini tidak akan mempermalukan negara Indonesia. Insya Allah mungkin saja atas izin Allah, ya.
di kemudian hari insya Allah negara berkembang menjadi negara maju kalau Anies Baswedan tetap mempertahankan kredibilitas hidupnya, eksistensi kehidupannya, keberadaan hidupnya seperti sekarang ini. Maka beliau dengan berani mengusung satu pola tema untuk mengusung beliau dengan tema perubahan, change. Jadi dia sudah melihat lebih jauh bahwa memang kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam konstruksi kehidupan kita bermasyarakat, konstruksi kehidupan berbangsa, bernegara ini begitu kacau balau dalam persoalan hukum, dalam persoalan sosio-kultur, budaya, dan kehidupan kejahatan-kejahatan di masyarakat. Tentu dia sudah melihat lebih jauh tentang bagaimana berbuat bagi negara ini. Kemudian Pak Ganjar Pranowo, ini juga Pak Ganjar Pranowo juga adalah sosok pribadi mungkin yang menjadi satu simbol dalam perjuangan PDI Perjuangan. Ya, kita tidak bisa melihat mana yang paling tepat untuk menjadi presiden. Yang paling penting bagi saya pribadi, tadi ya Ikhwan, tadi antum meminta kepada anak untuk menyampaikan kalau boleh Ustadz berbicara tentang 3 kandidat ini. Bagi kami sudah nggak itu lagi lah, nggak model lagi lah, sudah malas bicara-bicara soal-soal politik seperti itu lagi, malas. Bukan kami takut, tapi tidak ada guna karena orang-orang yang bertarung sekarang ini mereka itu dulu koalisi. Waktu kami mendukung Prabowo, mereka adalah koalisi. Mereka ini adalah orang-orang yang tadinya berteman dan kemudian menghajar kami, bahkan sampai kami menginjak ke jeruji besi. Sekarang mereka ini diperhadapkan oleh Allah, mereka membangun satu koalisi baru, mereka dengan mereka, ya. Dari Nasdem mengusung Anies, konon Anies juga dulu 2014 adalah juru bicara Joko Widodo. Jangan lupa, mungkin dari dulu masyarakat tidak pernah ingat itu, bahwa Pak Anies Baswedan juga adalah juru bicara Joko Widodo dalam pertarungan Pilpres 2014 waktu kami mendukung Pak Prabowo, Jenderal Prabowo. Nah, begitu juga dalam kehidupan keseharian beliau. Ketika Jokowi dilantik, beliau menjadi seorang Menteri Pendidikan. Dan di era kemarin Jokowi presiden, setelah turun dari jabatan menteri, diperjuangkan, dibantu, ditolong oleh Pak Prabowo. Jadi sulit bagi kami untuk melihat siapa pemimpin terbaik. Intinya persoalannya adalah bagaimana kehidupan ke depan Indonesia ini menuju pada perubahan yang hakiki, perubahan yang mendasar terkait dengan berbagai macam persoalan yang ada di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Kita berdoa saja, ma'asyiral muslimin wal muslimar rahimakumullah, kita berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari 3 kepemimpinan ini. Dari 3 kandidat yang mengikuti kontestasi politik pemilihan presiden nanti di bulan Februari tahun 2024. Cuma satu hal yang ingin saya sarankan, ketika ada dialog di TV One, ada ya dihadiri oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, Pak Abdullah Yamahua, Nahra Wardaya, Ade Armando, dan satu itu Abu Jongos, Abu Sandal itu, Abu Janda. Kok orang seperti itu dihadirkan di televisi? Sayang ya, televisi yang mengedepankan TV One, katanya TV One mengedepankan begitu menghadirkan orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak punya isi kepala, kata Bang Egy Sujana. Asbun, kata Bang Nahra, bicara tapi tidak punya pikiran gitu. Jadi dihadirkan di tengah-tengah publik yang begini luas, dan kemudian mengungkit nama Pak Jenderal Prabowo. Ya, saya sarankan kepada tim Prabowo, kalau boleh orang-orang seperti ini ganti. Kami tetap mendukung dengan doa saja kepada Pak Prabowo, kepada Pak Anies, kepada Pak Ganjar. Bertarunglah dengan sehat dan jangan melibatkan orang-orang ini, karena orang-orang ini bukan memberikan rasa toleransi di masyarakat. Justru mereka inilah intoleran. Mereka seolah-olah membela agama lain, padahal mereka beragama Islam. Nah, ini menyerang saudara Muslim, tidak pernah merasakan bagaimana orang Islam disakiti. Ini Abu Jongos ini bicara di tengah publik begitu luas TV One, mulutnya berkoar-koar
sampai mic itu saya lihat mau pecah. Kalau saya mungkin yang ada di situ berdebat dengan dia dengan suara keras begitu, ya barangkali saya orang yang kadang-kala sulit menahan emosi melihat begitu. Tidak tahulah jadi apa itu acara itu kalau ada saya di situ, ya. Jadi orang seperti Abu Jongos ini sebenarnya janganlah membawa-bawa nama Jenderal Prabowo. Pak Jenderal Prabowo ini orang yang berwibawa. Beliau sekarang adalah menteri, dan jagalah marwah, jagalah citra diri, harga diri beliau sebagai seorang jenderal. Begitu juga pendukung Anies Baswedan, janganlah terlalu sok-sok dekat dengan Anies, ya. Tidak usah begitu-gitu, ya. Tidak usah. Kalau mau dukung doakan saja, ya. Bijak sekarang kita ini. Kita bukan takut, sekali lagi bukan takut, tapi kita sudah tahu bahwa orang-orang ini dulunya berkoalisi, mereka sahabat, mereka kawan, dan kita tidak sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sekarang yang membuat mereka berhadap-hadapan dengan bingung mencari figur. Mereka ini adalah koalisi, mereka koalisi dulunya, Nasdem, P3, Golkar, PAN, dan lain sebagainya, kecuali Gerindra, ya. Tapi kita mendoakan saja, kita tidak pro Gerindra, kita tidak pro Nasdem, kita tidak pro PDIP, kita hanya mendoakan mudah-mudahan Indonesia mendapat pemimpin terbaik, negara Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul menuju pada perubahan. Kita tidak meminta perubahan dari Pak Prabowo, kita tidak meminta perubahan dari Pak Ganjar Pranowo, apalagi Pak Anies, itu yang mengusung perubahan. Ya, visi misi mereka adalah perubahan, visi misi Pak Anies. Kenapa saya tidak bilang kita tidak menuntut dari mereka perubahan? Kita hanya menuntut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kepada mereka arif dan bijaksana, iman kepada Allah dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bukan baru. Jangan jamaah berpikir, oh ini karena diusung, Anies mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lalu saya ikut-ikutan. Tidak. Saya dari dulu berceramah itu, menyampaikan sesuatu pendapat itu, nggak pernah mengutip-ngutip pendapat-pendapat orang lain. Dari berapa 7 bulan lalu saya sudah sampaikan itu. Bahkan di bulan Februari kemarin, itu yang saya berikan judul dalam video YouTube saya itu. Ya, melawan para bandit dan melawan para bandit narkoba, dan itu judul video saya, nanti jemaah bisa lihat dalam channel YouTube saya ini, melawan para bandit narkoba dan ketidakadilan kehidupan bernegara. Nah, itu ada di situ. Saya akan sampaikan bahwa krisis yang terjadi di masyarakat kita ini cuma satu persoalannya, ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pemimpin ke depan harus menerapkan itu 5 sila. Sila yang kelima ini yang menjadi krisis kita saat-saat ini. Makanya masalah bangsa ini dari awal rezim ini memimpin sampai ujung rezim ini tidak luput dari segala masalah. Oleh karena sebab itu kita berdoa supaya di sisa waktu ini Pak Maruf dan Pak Jokowi ada legacy, ada kesan yang ditimbulkan berbau positif. Dan kita lihat saja orang-orang ini mulai merayap. Ini orang-orang ini, si Armando, si grupnya Denny Siregar, si siapa ini, Kuntadi, dan si Abu Jongos tadi itu, saya bilang mereka ini mulai meloloskan diri, mencari-cari orang yang bisa menyelamatkan dia lagi. Karena orang-orang ini terancam dalam hidup, kemana-mana tidak bebas. Karena hati-hati, denda masyarakat itu, kalau kami ini ya masih memaklumi bahwa mereka ini kan mencari makan, mencari hidup hanya dengan cara begitu. Tapi kami tidak berani begitu. Kami tidak berani berkhianat kepada agama yang sudah kami peluk ini. Apalagi ini agama yang benar, dinul haq, dinul Islam. Kami tidak berani. Wallahi, kami mencintai agama ini. Kami akan terus mendakwakan agama ini demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kuatnya Islam, negara NKRI akan kuat. Lemahnya Islam, insya Allah hancur berantakan, berkeping-keping NKRI. Oleh dan sebab itu, lihatlah kandidat-kandidat ini pura-pura malu-malu, padahal sebenarnya mereka mengemis kepada masyarakat. Siapa lagi suara yang mereka cari? Mereka harus mengemis kepada rakyat. Dengan cara apa? Dengan cara berpura-pura Islam. Padahal tadinya belakangnya kita tahu semualah bagaimana mereka dulu menyerang para ulama sampai kami menginjak kaki di jeruji besi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan 3 kandidat ini dapat memberikan angin segar, perubahan yang mendasar bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita hanya berdoa, kita hanya berharap agar apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka
mereka menjalankannya dengan jujur, adil, dan bijaksana. Barakallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.